Pelonggaran kebijakan PSBB DKI Jakarta yang dimulai sejak awal Juni telah memicu kenaikan mobilitas publik. Pada akhirnya tidak hanya lonjakan kasus COVID-19 yang diterima, tapi justru rekor positif harian tertinggi yang dicapai. Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kondisi ibu kota sudah sangat darurat. Anies pun akhirnya memutuskan untuk menarik rem darurat, memberlakukan PSBB total seperti kala awal masa pandemi ini terjadi. Kita simak bersama dalam Corona Menggila Jakarta Tarik Rem Darurat berikut ini. 5 bulan telah berlalu dan Indonesia kini menempati posisi kedua dengan kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Hingga hari ini 10 September 2020, total penderita COVID-19 telah mencapai 207.203 kasus dan memecah rekor tertinggi penambahan harian sebanyak 3.861 kasus. Provinsi DKI Jakarta masih menyumbang kenaikan kasus terbanyak dengan penambahan ada sekitar 1.274 kasus. Sementara untuk total kasus akumulatif COVID-19 di DKI Jakarta sendiri ini sudah menembus lebih dari 50.000 orang. Dan jika kita lihat dari data berikut ini, di masa ketika PSBB sudah dilonggarkan atau PSBB transisi, justru tren kasus aktif pasien COVID-19 yang dirawat ataupun yang diisolasi di DKI justru semakin meningkat. Setiap akhir bulannya kita lihat dari April hingga Juni, ini awalnya masih di kisaran 3 sampai 4 ribuan pasien. Tetapi justru sejak bulan Juli sampai Agustus ini semakin tidak terkendali. Bahkan hingga yang terakhir ini mencapai 11.245 orang. Dalam sepekan, angka positivity rate COVID-19 Jakarta juga terus meningkat hingga 13,2% dan jika kita lihat secara akumulatif dari awal sampai sekarang, positive rate di DKI Jakarta berada di 6,9%. Sementara untuk Indonesia berada di angka 18,3%. Adapun memang kasus sembuh di DKI Jakarta ini sudah sebanyak 38.000 orang lebih dan artinya memang rate kesembuhan ini sudah mencapai sekitar 74%. Namun korban meninggal dunia ini sudah menembus 1.351 orang. Nah, seiring dengan lonjakan kasus yang tidak dapat terkendali, fasilitas kesehatan DKI Jakarta juga dikatakan sedang dalam kondisi darurat. Kita akan lihat seperti apa. Sebelumnya untuk mencegah adanya pasien COVID-19 isolasi mandiri yang tidak melakukan prosedur dengan baik dan benar, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan regulasi agar seluruh pasien COVID-19 ini bisa diisolasi di rumah sakit rujukan maupun di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tetapi kendati begitu, faktanya ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit ini justru terancam tidak lagi mampu menampung. Hingga 6 September, 77% dari 4.053 tempat tidur ruang isolasi di 67 rumah sakit rujukan ini sudah terisi. Artinya tinggal sisa 23% dari total yang ada. Dan sama halnya dengan ketersediaan ICU, jumlahnya ini bahkan lebih mengkhawatirkan karena tinggal 528 jumlahnya. Nah, Dinas Kesehatan memproyeksi kapasitas tempat tidur dan ICU ini hanya cukup untuk menampung sekitar jangka waktu 1 minggu, yaitu di antara 15 hingga 17 September. Begitupun dengan isu krisis ketersediaan lahan pemakaman yang juga jadi sorotan publik belakangan ini. Bahkan di mana angka pemakaman dengan protap COVID-19 dari sekitar akhir Agustus hingga awal September ini justru terus melonjak drastis. Bahkan lonjakan ini seperti mengkonfirmasi bahwa ketika TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur ini dikabarkan hanya mampu menampung 1.100 lubang untuk korban jenazah COVID-19. Dan memang tidak bisa dipungkiri jika masalah kesehatan akibat COVID-19 ini tidak dapat diatasi, maka semakin lama pula krisis ekonomi tidak dapat ditangani. Kita akan lihat seberapa dalam jatuhnya ekonomi DKI Jakarta akibat pandemi. Kebijakan PSBB sebagai upaya menahan COVID-19 hampir menghentikan seluruh aktivitas masyarakat. Ketika pada kuartal kedua ekonomi Indonesia sampai minus 5,32%, justru ekonomi Jakarta ini bahkan terhempas ke level terendah sejak 10 tahun terakhir hingga negatif 8,22%. Konsumsi rumah tangga yang menjadi penggerak ekonomi juga bahkan terkontraksi sangat dalam hingga minus 5,5%.
secara year on year. Hal ini pun juga kita bisa lihat dari laju inflasi DKI Jakarta pada Agustus 2020 yang turun ataupun deflasi sampai minus 0,10%. Nah, laju inflasi Jakarta dalam periode 8 bulan berikut ini adalah 1,03%. Masih jauh dari periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 2,55%. Lesunya sektor transportasi di masa PSBB transisi menjadi faktor utama yang menyebabkan deflasi pada bulan Agustus. Dan memang di satu sisi yang menjadi dilema adalah PSBB mampu menekan angka penyebaran. Namun sayangnya ada ekonomi yang dikorbankan. Pengumuman kebijakan PSBB total yang disampaikan kemarin memang semakin mengingatkan kita pada prediksi World Bank jikalau PSBB skala besar kembali diterapkan pada kuartal ketiga, bukan hanya kontraksi 2% ekonomi Indonesia saja yang terjadi, malah bahkan bisa lebih dan artinya kita resmi resesi. Ya bagaimanapun Jakarta adalah pusat pergerakan ekonomi nasional, ada 70% pergerakan uang di sini dan juga ada 20% kontribusi total inflasi nasional. Lantas seperti apa kebijakan PSBB total Jakarta yang akan segera diterapkan kembali, kita akan lihat di slide berikutnya. Mulai Senin pekan depan 14 September 2020 PSBB akan diperketat seperti awal-awal penerapan. Dan beberapa pelonggaran saat PSBB masa transisi ini akan dihilangkan. Lebih detail kita lihat kegiatan apa saja yang semestinya bisa dilakukan saat masa PSBB transisi tetapi nantinya akan dilarang adalah yang pertama, kegiatan perkantoran akan kembali dilakukan dari rumah. Namun ada catatan akan ada 11 bidang usaha esensial yang diperbolehkan berjalan. Di antaranya adalah kesehatan, pangan, energi, teknologi dan komunikasi, kemudian juga ada keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, hingga pelayanan dasar, dan terakhir adalah yang paling penting kebutuhan pokok. Sementara kegiatan yang bersifat kerumunan seperti tempat hiburan ini akan ditutup. Namun usaha makanan masih akan diizinkan untuk buka, tetapi tidak lagi diperbolehkan untuk makan di tempat dan artinya hanya bisa take away atau bawa pulang makanannya. Dan demikian dengan aturan transportasi publik ini juga akan dibatasi lagi, termasuk jam operasional, kemudian kapasitas penumpang, dan juga ada penerapan peniadaan ganjil genap. Karena mengingat aturan ganjil genap ini menyebabkan banyak masyarakat mengandalkan transportasi umum yang sifatnya memang masih kerumunan. Dan selain itu aktivitas ibadah raya juga akan diperketat, namun khusus untuk rumah ibadah di kompleks perumahan ini masih akan diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan yang tepat. Sementara untuk rumah ibadah di zona merah ini pastinya akan dilarang untuk dibuka. Nah, pertanyaannya, siapkah warga ibu kota untuk kembali di rumah aja dan menerima kenyataan bahwa aktivitas ekonomi akan kembali terhenti? Semoga saja kali ini kebijakan PSBB total menjadi yang terakhir dan penyebaran COVID-19 benar-benar bisa terkendali.